Sebelum memasuki pembahasan, latar belakang kelompok kami meneliti terkait dengan insolvency test adalah penuntasan kasus utang piutang merupakan salah satu agenda utama nasional dalam rangka pemenuhan ekonomi secara cepat dan efisien. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka untuk mempertahankan roda perekonomian yang baik, perlu dibentuk suatu sistem-sistem hukum yang dapat menunjang kebutuhan para pelaku ekonomi. Terkait dengan kepailitan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang selanjutnya disebut dengan UU KPKPU. Dalam UU KPKPU telah diatur terkait dengan syarat debitur dapat dinyatakan pailit. Namun belum ada satu pasal pun yang mengatur terkait dengan bagaimana syarat debitur dapat dikatakan dalam keadaan insolven atau insolvensi. Untuk memastikan apakah benar debitur dalam keadaan insolven, diperlukan adanya prosedur hukum yang disebut dengan insolvency test. Selama ini, dalam kondisi sebenarnya debitur masih bisa melakukan restrukturisasi pada asetnya, tetap berimbas pada mudahnya penjatuhan status pailit pada debitur, dengan alasan debitur telah memenuhi unsur-unsur pailit dalam UU KPKPU. Sehingga belum ada regulasi terkait dengan insolvency test di Indonesia, memunculkan kemungkinan lebih besar banyaknya debitur yang mengalami kebangkrutan secara hukum, meskipun debitur dalam hal ini belum tentu dalam keadaan insolven. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, kami merumuskan dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana ruang lingkup pengaturan insolvensi di Indonesia sebagai bagian dari hukum kepailitan, dan yang kedua adalah bagaimana urgensi penerapan insolvency test dalam penetapan status pailit di Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan nomor 1 mengenai ruang lingkup pengatur insolvensi sebagai bagian dari hukum kepailitan di Indonesia. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa arti dari pailit. Pailit sendiri menurut KBBI artinya jatuh. Kemudian pailit ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya failliet atau faillissement, undang-undang kepailitan. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, Hindia Belanda, sebutan Indonesia pada saat itu menggunakan undang-undang faillissement dalam setiap hal yang mengenai tentang kepailitan. Tetapi undang-undang ini hanya berlaku untuk golongan Eropa, yaitu orang Belanda dan orang Eropa selain Belanda. Contohnya seperti negara Inggris dan sebagainya. Kemudian undang-undang ini masih berlaku sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian puncak dari perubahan undang-undang tersebut dimulai pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami lonjakan atau overshooting, yaitu Rp15.000 per dolar. Kemudian atas desakan dari IMF, yaitu International Monetary and Financial, pemerintah Indonesia harus segera merevisi atau mengubah undang-undang tentang kepailitan. Maka atas respon dari IMF, akhirnya Indonesia mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 1998 dan kemudian diundang-undangkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan, akhirnya lahirlah suatu pengadilan, yaitu disebut dengan pengadilan niaga, yang mana tugasnya adalah memeriksa perkara tentang kepailitan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua nih, yaitu mengenai urgensi penerapan insolvency test dalam penentuan status pailit di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ke pembahasan kedua, alangkah baiknya nih kita tahu dulu apa sih itu insolvency test. Nah, dalam hal ini, insolvency test merupakan audit keuangan dan finansial yang mana biasanya dilakukan oleh seorang akuntan publik, yang tentunya akuntan publiknya harus dapat dipercaya dan juga berdaulat nih, agar dapat memutuskan bagaimana kondisi pendapatan debitur yang menjadi permohonan pailit pada saat itu, apakah debitur pada saat itu memang benar-benar dalam keadaan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau bahkan dapat dikatakan pada situasi tersebut debitur memang telah dalam keadaan solven gitu atau insolven. Nah, selanjutnya dalam perundang-undangan
mengenai kepilitan Indonesia, saat ini belum diatur nih mengenai instrumen insolvency test, yang mana hal tersebut dapat kita lihat tepatnya pada pasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU, yang mana isinya yaitu belum ditemukannya persyaratan yang menjadi ketentuan bagi debitur pada keadaan insolvensi. Nah, selanjutnya juga nih, tes insolvensi dalam hukum kepilitan Indonesia bisa aja nih kehilangan argensinya jika hanya aspek dan sifatnya saja yang dilihat dalam tes insolvensi, yang mana hal tersebut terbatas pada pemeriksaan likuiditas, nilai aset, abilitas pembayaran utang prospektif, dan juga utang kontingen saja. Padahal, sifat operasionalisasi dari insolvency test ini dapat dieksistensikan nih dengan memperluasnya operasionalisasi tersebut. Mengingat dalam pemeriksaan yang dilakukan insolvency test dapat dengan langsung memeriksa semua kejanggalan-kejanggalan yang mengacu pada indikasi kejahatan gitu. Nah, selanjutnya jika ditinjau lagi nih lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, banyak banget, beragam banget fakta hukum yang sudah memperlihatkan bahwa banyaknya ketidakrasionalan syarat-syarat terhadap kepilitan. Yang mana salah satunya itu terdapat yang tadi dalam pasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU dalam Undang-Undang Kepilitan Indonesia. Hal tersebut tidak adanya syarat yang berkenaan dengan keadaan aset debitur sebagai persyaratan agar dinyatakan pilot terhadap insolvency test di UUK PKPU. Oleh karena itu, dalam urgensi Undang-Undang Kepilitan Indonesia masih memerlukan banyak banget perbaikan agar mampu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak nih, terutama bagi debitur, kreditur, dan juga kita tidak bisa melupakan begitu saja kepentingan masyarakat umum yang tentunya bergantung kepada debitur. Kasus PT Mandala Airlines sebagai debitur lalu mengajukan PKPU secara sukarela. Pada awalnya, rencana perdamaian tersebut disetujui oleh sebagian besar kreditur pemohon, sehingga disahkan. Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Mandala Airlines tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Oleh karena itu, hal ini telah memberikan solusi bagi pihak PT Mandala Airlines untuk melaksanakan rencana restrukturisasi perusahaan, yaitu dengan penerapan konferensi atas hutang-hutang menjadi kepemilikan saham. Meskipun hakim sudah mengabulkan PKPU, tetapi harus dihentikan karena setelah proses PKPU, utang debitur ternyata malah semakin mengalami kesulitan finansial, padahal keuangan debitur berada dalam pengawasan pengurus yang bukan lembaga sembarangan, melainkan lembaga atau perseorangan khusus. Seharusnya lembaga atau perseorangan khusus tersebut akan memperhitungkan jangka panjang terhadap keuangan debitur sehingga tidak terjadinya peristiwa debitur mengalami kesulitan finansial setelah PKPU. Hakim Pengadilan Niaga sebelumnya keliru dalam mengabulkan permohonan PKPU karena tidak sesuai dengan asas keberlangsungan usaha. Namun dalam menjatuhkan pilot, Hakim Pengadilan Niaga sudah tepat dalam menyatakan putusannya karena dalil utama permohonan pilot PT Mandala Airlines adalah telah mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut serta terpenuhinya unsur syarat suatu persoalan dapat dipilotkan. Unsur-unsur tersebut terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan PKPU. Dengan diajukan 5 orang kreditur yang menerangkan bahwa PT Mandala Airlines mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan belum dibayar, sehingga majelis hakim berpendapat unsur debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi. Baik, sebagai penutup, saya awali dengan kesimpulan untuk dapat mengakomodir kebutuhan para pelaku ekonomi. Perputaran perekonomian dalam suatu negara haruslah cepat dan efisien. Nah, dalam proses dan pencapaiannya terdapat salah satu masalah yang sering terjadi di permasyarakatan, yaitu masalah hutang piutang. Nah, hal ini dapat menghambat perputaran ekonomi tersebut apabila terus terjadi penundaan dalam kewajiban pembayaran utang. Nah, maka dari itu salah satu agenda utama nasional di Indonesia untuk pemenuhan ekonomi adalah menyelesaikan masalah hutang piutang. Selanjutnya, Undang-Undang Kepilitan di Indonesia itu masih memerlukan perbaikan agar mampu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi debitur, kreditur, dan kepentingan masyarakat umum yang bergantung kepada debitur. Nah, dalam urgensi penerapan insolvency test, dalam penentuan status pilot Indonesia itu harusnya dapat menjadi solusi agar sarana kepilitan digunakan sesuai dengan hakikatnya. Dan terakhir, yaitu saran, instrumen insolvency test belum dikenal dalam Undang-Undang Kepilitan di Indonesia. Nah, sepatutnya dalam rangka perlindungan hukum kepada debitur perlu ada konsep insolvency test
yang dimasukkan ke dalam UUK dan PKPU. Nah, insolvensitas ini adalah bertujuan untuk mengenali apakah ketidakmampuan membayar debitur diakibatkan sebab industri bangkrut ataupun sebab alibi tertentu. Nah, namun sayangnya para penyusun undang-undang kepelitan di Indonesia jarang memperhatikan kondisi solven debitur, sehingga penyusun undang-undang tersebut terbawa faktor emosional untuk menghukum pihak bersalah. Selanjutnya, agar mampu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi debitur, kreditur, dan kepentingan masyarakat umum, undang-undang kepelitan di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Nah, untuk dapat memperbaiki undang-undang kepelitan tersebut, pemerintah Indonesia lah yang diharapkan dapat membuat pengaturan tentang pembatasan nominal hutang dan adanya keadaan insolvensi bagi debitur sebagai syarat permohonan pilot, sehingga di masa yang akan datang undang-undang kepelitan dapat membantu masalah hutang piutang yang ada di Indonesia.